Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب بر الوالدين بعد موتهما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda hamba Allah diberikan dan diinginkan kebaikan oleh Allah adalah diberikan kemudahan jalan untuk beribadah, kemudahan untuk bisa memperdalam agamanya, kemudahan untuk beramal soleh. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad pada bab yang ke-19 mengatakan bab birrul walidaini ba'da mautihima. Berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua wafat, setelah mereka wafat atau meninggal dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, memahami masalah ini penting karena pertama untuk mengingatkan kita tentang kematian, bahwa pada akhirnya orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai termasuk diri kita pasti akan mati. Hidup ini hanya sekali, sesudah itu mati. Sehingga kita perlu memanfaatkan di sisa-sisa hidup kita di dunia ini benar-benar dimanfaatkan untuk memproduksi banyak amal soleh kebaikan sebagai bekal kita menyongsong masa depan kita, yang ternyata masa depan kita tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat. Ada kehidupan setelah mati, setelah dunia, masuk ke alam barzakh, alam kubur, lalu di sana nanti akan ada hari akhir, hari kiamat dan seterusnya. Ini adalah bagian dari keimanan. Maka dalam rukun iman ada iman dengan hari akhir. Nah, ketika kita mengetahui bahwa bab ini dihadirkan untuk memahamkan kita bahwa pada akhirnya kedua orang tua yang kita sayangi, sehebat sebesar apapun sayang kita, pasti pada akhirnya akan meninggalkan dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah masih ada kesempatan untuk bisa birrul walidain setelah keduanya wafat? Yang kedua, pelajaran penting memahami ini adalah boleh jadi di antara kita barangkali selama kedua orang tuanya masih hidup mungkin ada taksir, mungkin ada kekurangan dalam birrul walidain. Karena satu dan lain hal, mungkin tempat yang jauh, atau mungkin karena sibuk dengan ma'isyah, terkadang mengalahkan perhatian terhadap orang tua, atau hal-hal lainnya. Mungkin juga baru muncul kesadaran pentingnya untuk birrul walidain. Ada orang yang taubatnya belakangan dan baru tahu selama ini menelantarkan orang tuanya, selama ini kurang memperhatikan. Baru kemudian muncul kesadaran dan ternyata orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana? Nah, pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari mengingatkan kita birrul walidain ba'da mautihima. Ternyata inilah kenikmatan kita sebagai seorang muslim, bahwa yang namanya birrul walidain itu tidak ada batasnya. Bahkan ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia pun, sudah wafat, ternyata kita masih banyak kesempatan untuk birrul walidain. Sehingga kita bisa membayar kekurangan-kekurangan kita, melengkapi
kekhilafan kita yang mungkin pada saat keduanya masih hidup bersama dengan kita, dahulu kita banyak taksir, banyak kekurangan, kurang perhatian. Atau mungkin dulu tadi itu ada kekurangan, kita sibuk dengan maisha, ada kurang finansial. Alhamdulillah sekarang mungkin ada kecukupan finansial. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari birrul walidain? Inilah yang dibahas dalam hadis ini. Yang Imam Bukhari pada bab ini mempersembahkan beberapa hadis. Mari kita lihat. Al-Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya Abu Nuaim. Ia berkata, Abdurrahman bin Al-Ghasil mengabarkan kepada kami, berkata, akhbarani Usaid ibnu Ali ibnu Ubaid an abihi, dari ayahnya, annahu sami'a Aba Usaid, beliau mendengar dari Aba Usaid ayahnya, yuhaddithul qauma qala, dia menyampaikan cerita kepada kaum, kepada masyarakat, orang-orang yang ada sekitarnya. Dia cerita bagaimana ketika dulu beliau bersama dengan Rasulullah SAW. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun. Lalu ada salah seorang di antara yang hadir itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma?" Ya Rasulullah, apakah aku masih bisa atau masih ada peluang, masih dapat berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat? Berarti pertanyaan ini menunjukkan ada sebagian yang tadinya berpikir kalau orang tua sudah meninggal dunia selesai. Ada yang berpikir seperti itu. Maka muncullah pertanyaan ini yang mewakili pertanyaan kita semuanya. Apa jawab Rasulullah SAW? Qala na'am. Iya. Masih bisa. Masih dapat. Masih bisa terus birrul walidain. Ternyata birrul walidain tidak dibatasi hanya ketika orang tua hidup. Apa kata Nabi? Khisalun arba'. Ada 4 hal yang bisa kamu lakukan untuk mempersembahkan birrul walidain ketika kedua orang tuamu, ayah bundamu sudah meninggal dunia. Apa itu? Pertama, ad-du'a'u lahuma. Mendoakan kedua orang tua kita. Makanya kita sering baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah lupakan dalam doa-doa kita menyertakan mereka. Ini artinya Bapak Ibu, hafizakumullah, doa anak itu untuk kebaikan untuk kedua orang tua yang wafat. Semua ulama enggak ada yang berbeda pendapat sampai pahalanya. Doa orang hidup untuk orang meninggal dunia yang sama-sama iman, mati dalam keadaan iman, itu sampai. Termasuk doa anak untuk kedua orang tuanya. Dan ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, sepakat. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Termasuk sebelumnya mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Wali walidayya, dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangilah keduanya sebagaimana dulu keduanya menyayangiku ketika kecil. Jadi disertakan doa untuk mereka. Dan inilah yang kemudian bisa melapangkan kubur mereka. Inilah yang bisa menerangi kubur mereka. Kenapa? Karena ketika anak selalu ingat orang tuanya dan menyertakan dalam doa-doanya, mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, itu juga bagian pertanda anak soleh. Dan berarti kalau anaknya soleh, ini bermanfaat untuk mayit, bermanfaat untuk kedua orang tua. Makanya di alam kubur yang gelap itu al-qabru zulmah, dia bisa terang, bisa lapang kuburan yang sempit itu. Karena dapat aliran doa dari anak-anaknya. Maka hanya anak yang paham agama, ini pentingnya memahami agama. Karena tidak sedikit anak itu yang kemudian kalau nggak paham masalah ini, cuek aja. Nggak pernah terpikir untuk mendoakan orang tuanya.
Nggak pernah terpikir untuk menziarahi kuburnya, mendoakannya. Kedua orang tua yang meninggal udah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarganya, kemudian lupa dengan orang tuanya. Lah, kita tidak boleh begitu. Hadits ini mengajarkan agar kita juga terus menyambung silaturahim, birrul walidain dengan kedua orang tua kita, di antaranya menyertakan mereka dalam doa-doa kita. Allahumma fillahuma warhamhuma. Kalau sudah meninggal dunia, Allahumma ij'al qabrahuma raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan keduanya taman dari taman surga. Karena kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, tapi kuburan juga bisa menjadi hufra min hufarin nar. Dia bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Makanya ada istilah azabul qabr, ada naimul qabr. Di kuburan itu ada yang namanya kenikmatan kubur, ada yang namanya azab kubur. Dan kita harus yakin, mengimani adanya azab kubur. Memang ada sampai sekarang yang masih tidak percaya azab kubur. Ada beberapa buku, tulisan. Orang-orang yang terlanjur masyarakat memberi label intelektual, nggak percaya dengan azab kubur. Tapi jumhur ulama telah menjelaskan dan sudah terlalu banyak dalilnya. Kita harus yakin adanya azab kubur itu. Makanya di tahiyat kita, tasyahud akhir, ada ajaran dari Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita, di antara doa yang penting untuk selalu kita baca pada tasyahud akhir, minta perlindungan kepada Allah. Salah satu dari yang kita minta, min azabil qabr, minta perlindungan dari azab kubur. Itu menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Nah, ini pentingnya anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Makanya nanti di akhirat ada kedua orang tua, ayah dan bunda, sebagaimana dalam hadis yang lain, yang kaget ketika ternyata di akhirat dia dimuliakan oleh Allah, diapresiasi, ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Maka dia kaget karena merasa ayah dan bunda ini ketika di dunia kayak biasa-biasa saja. Maka dia tak kaget bertanya dalam hadis yang lain, ya Rabb, anna li hadza, ya Allah, apa gerangan yang menjadikan aku dimuliakan seperti ini? Kok dihormati, dimuliakan? Kalau sekarang istilahnya tempatnya ditempatkan di VIP dan seterusnya. Kenapa? Tanya dia. Maka dijawab, bistighfari waladika ba'da. Di antaranya adalah karena permohonan ampun anakmu untukmu setelah engkau meninggal dunia. Berarti dengan doa Allahumma firli dzunubi, minta kepada Allah anaknya yang soleh agar kedua orang tuanya diampuni dosanya. Dan ini syaratnya dua-duanya iman. Makanya kalau seorang orang tuanya tidak beriman, nggak boleh mendoakan setelah meninggal dunia. Tapi ini syaratnya iman. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wal istighfar lahuma, mendoakan, tapi juga yang kedua memohonkan ampun untuk keduanya. Ini juga yang bisa dilakukan. Bagian dari birrul walidain. Maka jangan pernah lupa untuk menyertakan dalam doa kita dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Karena itu bagian dari birrul walidain. Yang ketiga, kata Nabi, wa infadhu ahdihima. Yaitu apa? Memenuhi janji keduanya. Nah, penting Bapak Ibu kalau ada orang tua yang pernah wasiat sebelum meninggal dunia. Wasiat itu bisa dalam dua bentuk, bisa verbal, disampaikan secara langsung. Ya. Ada juga yang maktub, tertulis. Yang mungkin ada catatan, tulisan. Ada yang langsung, mungkin direkam, rekamannya ada. Atau langsung disampaikan kepada anaknya yang bersangkutan. Ya, tolong ya nanti kalau ayah atau bunda meninggal dunia, tolong lanjutkan ini, tolong ini, tolong ini. Wasiat. Ada hal-hal yang menjadi janji kedua orang tuanya, keinginan-keinginan baik orang tuanya. Maka sebagai anak yang saleh, wujud birrul walidain kepada kedua orang tua yang wafat adalah melanjutkan kebaikannya dan memenuhi janji-janjinya. Ini termasuk kewajiban kita. Jangan pura-pura tidak tahu. Atau jangan cuek, atau dan seterusnya. Kadang-kadang anak begitu meninggal sibuk dengan urusannya, keluarganya, akhirnya lupa. Padahal di sana ada
yang telah dia sanggupi dan dia punya kemampuan untuk itu. Maka memenuhi janji kedua orang tua yang wafat itu juga termasuk birrul walidain. Dan berikutnya adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan dan menghormati teman akrab atau teman kolega dari kedua orang tua. Ini juga termasuk birrul walidain. Sekarang alhamdulillah mungkin dari handphonenya ketahuan ada kontak-kontak, atau mungkin kita pernah diajak silaturahim ke keluarga, ke orang-orang terdekatnya yang selama ini support urusan-urusannya, ada kolega-kolega yang selama ini baik kepadanya. Ya. Maka kita perlu lanjutkan dan kemudian diteruskan silaturahimnya, memuliakan mereka. Orang-orang yang selama ini memuliakan kedua orang tua kita. Selama ada waktu, ada ini, kesempatan disapa, didatangi. Nah, ini juga termasuk birrul walidain. Orang tua sudah meninggal dunia, tapi kita masih tetap bisa birrul walidain dan dapat pahala birrul walidain. Dan yang berikutnya kata Nabi, wasilatur rahimil lati la rahimalaka illa min kibalihima, yaitu dengan silaturahim yang kalian tidak dapatkan kecuali dari jalur keduanya. Nah, dari jalur kedua orang tua itu, keluarga kerabat-kerabatnya. Kalau di sini mungkin ada paman, bibi, baik paman bibi dari ayah yang meninggal atau paman bibi dari ibunya, atau kemudian ada saudaranya, terus kerabat-kerabatnya yang lain. Kita lanjutkan silaturahim itu, maka ini juga termasuk birrul walidain. Bapak Ibu saudara sekalian hafizakumullah, kalau hal-hal seperti ini diamalkan oleh setiap mukmin, maka insyaallah kita akan dapatkan kehidupan yang tentram, damai, sejahtera, dan kemudian dari silaturahim itu akan muncul ya hadirnya barokah. Nanti bisa nyambung, bisa ini, mungkin bisa ternyata tepat sekali, bisa melanjutkan proyek-proyek kebaikannya dan seterusnya. Itu dari hasil silaturahim. Hadis ini oleh para ulama diteliti dan dinilai, dan diantaranya Al-Imam Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini dhaif. Tapi yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, Ustaz, kalau begitu hadisnya dhaif, bagaimana? Enggak bisa diamalkan. Tunggu dulu. Hadis dhaif ini masuk dalam ilmu mustalah hadis, usul hadis. Bapak Ibu hafizakumullah, ketika kita mendapati ada ulama menilai hadis itu dhaif, itu jangan kemudian digeneralisir seakan-akan itu sudah tertolak, begitu tidak. Hadis dhaif itu ada tingkatannya. Ada yang dha'fan syadid, ada yang dhaif dahsyat. Dhaifnya itu berat. Ada yang dhaif ringan. Nah. Ada yang dhaif berat, ada yang dhaif ringan. Dhaif yang berat ini yang nanti masuk mungkar, dan ini yang tertolak. Gak bisa dijadikan pegangan hujjah. Tapi ada yang dhaif ringan. Dha'fan khafifan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud. Dalam kitab sunannya beliau mengakui, di awal muqaddimahnya beliau katakan bahwa di dalam kitabku Sunan Abu Dawud ini ada hadis dhaif. Yang kemudian oleh para ulama fahami bahwa itu masuk dalam kategori dhaif ringan. Bagaimana kita tahu bahwa ini dhaif ringan atau ini? Di antaranya dhaif ringan itu biasanya, ini gampangnya saja karena ini ilmu yang khusus dipelajari di program studi ilmu hadis, tapi gampangnya biasanya itu dhaif ringan itu ketika ada hadis lain yang berbicara tema yang sama, judul-judul yang sama, yang sahih. Nah, di sini kemudian dia naik kelas menjadi hasan li ghairi. Kadang-kadang dari tadinya dhaif, dia naik derajatnya menjadi hasan li ghairi karena faktor yang lain. Nah, secara singkat, faktor yang lain itu ada dua. Dalam istilah ilmu hadis, ada yang disebut dengan mutaba'at, ada yang disebut dengan syawahid. Nah, apa mutaba'at? Biar enggak bingung, singkatnya mutaba'at itu ada hadis lain yang diriwayatkan perawi lain, periwayat lain dari satu sahabat
Nah, misalnya ini, dia dhaif karena tadi ada nama Ali bin Ubaid As-Sa'di yang tidak dikenal oleh mayoritas ulama, nggak dikenal itu siapa. Nah, ada hadis lain dari periwayat yang lain dari satu sahabat bicara tentang tema judul yang sama. Nah, makanya ini akhirnya nanti dinaikkan gara-gara itu. Itu yang namanya mutaba'at. Ada lagi hadis dhaif itu bisa naik menjadi hasan li ghairi, hasan karena faktor yang lain, di antaranya karena ada syawahid. Nah, apa bedanya? Kalau mutaba'at tadi itu adalah ada hadis yang diriwayatkan perawi lain dari satu sahabat, tapi kalau syawahid adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Maksudnya ada sahabat lain meriwayatkan isinya, kontennya itu mirip dengan isi ini. Inilah yang kemudian naik derajat yang dhaif tadi itu bisa menjadi hasan li ghairi. Bisa menjadi hasan, dan hadis hasan itu dianggap sebagai hadis sahih. Validitas, originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan pegangan pedoman. Makanya nanti kita baca di hadis berikutnya ada hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim yang sangat populer itu. Apa? Idza mata ibnu Adam, apabila manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Disebut diantaranya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Allah anugerahkan kepada kita harta, lalu kita alokasikan harta kita. Jangan dihabisin semua untuk kepentingan dunia. Harus ada yang untuk akhirat. Dialokasikan dari sebagian harta kita. Ada orang bangun masjid, kita sumbang. Biar ada di situ saham. Kita sudah booking untuk rumah di surga. Ada orang ini ada proyek mencetak penghafal Quran, kita ada kontribusi itu. Ada orang kesulitan, ada kontribusi. Anak yatim, ada alokasi. Miskin, ada. Kalau bisa setiap ada proyek-proyek kebaikan dan kita mampu, kita salurkan. Nah, ada yang sifatnya wakaf. Kalau ada lebih besar lagi, punya tanah banyak daripada nggak dipakai, mungkin untuk kebutuhan rumah cukup, ada tanah yang lain, maka diwakafkan sebagian untuk kepentingan umat. Maka selama dipakai, dibangun gedung, dibangun misalnya pesantren tahfidz Quran, dipakai untuk kegiatan keagamaan, kita meninggal dunia mengalir terus. Itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Kita belajar, mengetahui kebenaran, kita tahu, maka kita amalkan, lalu kita sampaikan ke yang lain. Alhamdulillah, sekarang kita hidup di era digitalisasi, medsos dan seterusnya. Satu kebaikan yang informasi yang kita tahu, kita share, bisa dengan sekali pencet bisa ke 1000 orang, bahkan sampai lintas negara, lintas orang tahu, orang kemudian sadar, diamalkan nasihat kita, diamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita meninggal dunia dapat aliran pahala yang tidak berkeputusan, terus mengalir, melapangkan kubur kita, menerangi kubur kita. Nah, yang ketiga yang mirip tadi itu apa? Awwalatin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ini kaitan dengan bab tadi, birrul walidain. Nah, ini hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah menyinggung tentang bab anak yang soleh yang selalu birrul walidain, termasuk ketika orang tua meninggal dunia. Maka dari sinilah kita jadi tahu kenapa Imam Bukhari yang aslinya beliau itu ketat, selektif sekali dengan hadis, kok di dalam kitab Adabul Mufrad ini menyebutkan, meriwayatkan hadis ini disebutkan, padahal oleh sebagian ulama dinilai dhaif. Nah, berarti kita tahu dhaifnya ini termasuk masuk dalam kategori dha'fan khafifa, dhaif yang ringan. Sehingga dengan demikian tidak ada masalah. Nah, ini juga penting karena ada sebagian orang yang baru belajar hadis, begitu lihat hadis dhaif langsung ditolak mentah-mentah. Seakan-akan itu sudah nggak perlu, nggak begitu. Ini yang menyebutkan Imam Bukhari, ulama hadis. Maka berarti ini dhaifnya ringan karena diperkuat oleh tadi ada syawahid, ada hadis lain yang diriwayatkan sahabat yang lain bicara tentang masalah yang mirip. Nah, maka berarti nggak ada masalah. Ini tambah lagi hadis berikutnya. Hadis yang berikutnya yang ke-36. Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya Ahmad bin Yunus
dia mengabarkan, dia berkata, Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Asim, dari Abu Saleh, an Abi Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Abu Hurairah sudah sering sekali kita lewati, sahabat yang mulia, yang luar biasa semangatnya dalam menuntut ilmu, masuk Islam belakangan tapi namanya tercatat masuk dalam ranking pertama dalam periwayatan hadis dengan 5.374 hadis yang luar biasa banyaknya. Nah, hadis ini namanya hadis mauquf karena yang menyampaikan sahabat, bukan dari Nabi. Tapi dia derajatnya setingkat dihukuminya seperti hadis marfu. Karena tadi ada beberapa hadis yang Nabi menyampaikan juga seperti itu. Apa kata Abu Hurairah? Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatahu. Akan diangkat ya, orang yang sudah wafat itu derajatnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mati. Maka dia kaget, fayaqul, "Ay Rabb, ayyu syai'in hadhi?" Jadi ada orang yang kaget ketika diangkat derajatnya oleh Allah. Kayak sekarang mungkin tiba-tiba dipanggil dapat jabatan mentereng. Oh, kaget dia. Tapi ini di akhirat. Tiba-tiba dia diangkat derajat oleh Allah. Ditempatkan tempat VVIP, tempat yang mulia. Kaget dia. Kagetnya ini kenapa? Karena merasa ketika di dunia biasa-biasa saja. Maka kaget. Dia katakan, Ay Rabb, ay syai'in hadha. Ya Allah, apa gerangan ini yang menjadikan aku kok dimuliakan seperti ini? Kaget dia. Fayuqol, lalu dijawab. Apa? Waladuka istaghfarolaka. Engkau diangkat derajat oleh Allah ini. Kenapa? Karena anakmu memohonkan ampun untukmu sekarang. Nah, inilah penting anak yang soleh. Yang selalu ingat orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi terus menyertakan dalam doa-doanya. Allahumma fil lana wali walidaina. Menyertakan orang tuanya dalam doanya. Mintakan kepada Allah ampunan buat kedua orang tuanya. Maka doa anak yang memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, ternyata ini yang bisa mengangkat derajat orang tua. Berarti ada orang tua yang selama ini membiayai, mungkin dianggap biasa, namanya juga kewajiban. Mungkin memberikan perhatian, atensi waktu, mengerjakan tugas, mendampingi anaknya, mengantarkan ke sekolah, mendampingi, menjawab tugas-tugas sekolahnya, ngobrol, diajak ke sana kemari, ditanamkan nilai kebaikan. Dia merasa selama ini kewajiban biasa. Tapi ternyata di hadapan Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika nasihatnya, keteladanannya, apa yang disampaikan kepada anak-anaknya, nilai-nilai keimanan yang ditanamkannya, ternyata semua membuahkan hasil. Anaknya tumbuh berkembang menjadi anak soleh. Begitu dia meninggal dunia, baru merasakan manfaat dari apa yang selama ini dikorbankan. Waktu, tenaga, harta yang dibelanjakan, ternyata tiada yang percuma. Meskipun dia merasa biasa saja. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena ternyata bukan hanya membanggakan dan membahagiakan kita di dunia, tapi di akhirat mereka juga bisa mengangkat derajat orang tuanya. Seperti dalam hadis yang lain, hadis sahih yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, di antara yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua, ada disebutkan versi yang lain adalah anak yang menghafal Al-Quran. Karena nanti ada ayah dan bunda yang kaget ketika dipakaikan mahkota kemuliaan, libasul karamah, maka dia kaget. Ya Rabb, annali hadza, kenapa kok saya diberikan pakaian mahkota kemuliaan, topi kemuliaan? Lalu dijawab, bi akhdhi waladikumal Qur'an. Wahai ayah dan bunda, kalian pantas mendapatkan penghargaan, penghormatan, pemuliaan ini. Karena apa? Selama di dunia, bekerja keras, sungguh-sungguh menjadikan anak putra-putrimu menjadi ahlul Quran. Dibiayai, diajari Al-Quran, dicarikan guru yang bisa mendekatkan pada Al-Quran, dicarikan sekolah yang bisa mendekatkan dia kepada Al-Quran. Ditanamkan dengan Al-Quran. Di rumahnya selama bersama dengan anaknya diramaikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka anak ini tumbuh, berkembang menjadi orang yang cinta Al-Quran. Dan kemudian ayah dan bundanya selama ini yang berkorban harta, waktu, tenaga itu dapat cipratan pahala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini adalah hadis mauquf. Mauquf itu karena sumbernya dari Abu Hurairah. Maka hadis dilihat dari kepada siapa dinisbatkan terbagi menjadi 4. Ada yang namanya hadis qudsi ketika dinisbatkan kepada Allah, sehingga biasanya redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lalu ada hadis marfu dinisbatkan kepada Nabi, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi baik ucapan, perbuatan maupun persetujuan ketetapan. Lalu ada mauquf ketika dinisbatkan kepada sahabat. Dan sahabat itu radhiyallahu anhu enggak mungkin mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. Tentu saja itu didapat juga dari Rasulullah SAW. Makanya ada hadis lain penguat yang bicara tema yang sama. Masalah yang sama. Tapi khusus yang ada di depan kita, inilah yang disebut dengan mauquf. Karena Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya yang nyambungnya itu sampai kepada sahabat saja. Tidak ada di situ Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah SAW. Maka ini yang kemudian dikenal dengan hadis mauquf. Hadis berikutnya sebelum terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, hadis 37 ini adalah Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya bernama Musa. Dia berkata, Salam bin Abi Muti' mengabarkan kepada kami dari Ghalib, ia berkata, qala Muhammad ibnu Sirin. Nah, ini tabi'in namanya Muhammad bin Sirin, ulama besar dari generasi tabi'in. Muhammad bin Sirin ini muridnya Abu Hurairah. Dia cerita, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Suatu ketika kami pernah kumpul bersama dengan Abu Hurairah. Nah, dulu begitu. Kalau ada sahabat tuh semua pada ngumpul. Kalau ada orang alim ngumpul, bukan malah lari, bukan malah pencar. Didatangi, diambil ilmunya. Maka ketika kumpul bersama dengan Abu Hurairah dalam suatu malam, faqala Abu Hurairah kemudian apa? Mengatakan dalam doanya, Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Wali ummi, dan untuk ibuku ya Allah. Waliman istaghfara lahuma, dan untuk siapapun yang memintakan ampun untuk keduanya ya Allah. Abu Hurairah berdoa seperti itu, kedengaran oleh muridnya Muhammad bin Sirin. Maka Abu Hurairah kemudian melanjutkan, qala li Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepadaku, fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Qala li Muhammad, Muhammad bin Sirin kemudian mengatakan kepadaku, nah kalau begitu kami akan memintakan ampun untuk keduanya, untuk Abu Hurairah dan ibunya. Biar apa? Biar kami yang hadir di sini juga bisa ikut serta masuk di dalam doanya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia. Tentu saja murid-muridnya tabi'in ini senang sekali pengen sahabat ini juga ikut mendoakan mereka. Nah, ini berarti doa orang yang hidup bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Terakhir, hadis yang tadi kita sampaikan terkait dengan 3 hal yang terus menyertai mayit, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Nah, di akhir pada bab ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis lain dengan sanad yang lain bersumber dari Abdullah bin Abbas. Jadi ini yang kemudian semakin menenangkan kita. Kenapa Imam Bukhari di awal yang dikutip tadi hadis dhaif, tapi yang berikutnya bicara tema yang mirip semuanya sahih. Tapi bentuk birrul walidainnya ini yang agak berbeda. Apa? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan, sesungguhnya seorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah, ada seorang datang kepada Nabi nanya, inna ummi tuwfiyat. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Walam tusi, tapi ibuku enggak pernah wasiat. Enggak pernah dia berwasiat, enggak pernah wasiat. Ini tolong ya, nanti hartaku untuk ini. Enggak pernah ngomong-ngomong kayak gitu. Bagaimana? Afayamfa'uha an atasaddaqa anha. Ya Rasulullah, ibu enggak pernah wasiat. Dia punya uang tapi enggak pernah wasiat. Nah, apakah kalau misalnya saya sedekahkan dari hartanya untuk niatnya untuk pahala bagi ibu saya, apakah sedekah yang seperti itu akan bisa memberikan manfaat bagi dia sementara ibuku ini sudah meninggal dunia? Apa kata Nabi? Qala na'am. Iya. Nah, ini penting Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi kita yang mungkin punya orang tua sudah wafat, ayah bunda yang wafat.
Kalau ada kelebihan rezeki, ingat mereka. Di antaranya kita alokasikan dari sebagian harta kita, bagi-bagi sembako. Sekarang kadang banyak proyek kebaikan, Jumat berkah atau infak sedekah untuk saudara kita di Palestina atau apapun, dengan niat pahalanya untuk ayah, bunda, orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu sedekah yang seperti itu pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Apalagi kalau seorang punya kemampuan yang finansial yang luar biasa, bisa membangunkan masjid untuk ayahnya, untuk ibunya, Masya Allah. Apalagi punya kelebihan harta, misalnya yang lain, ini saya wakafkan tanah saya, pahalanya untuk ayah dan bunda. Itu sampai pahalanya. Si anak dapat pahala sebagai anak soleh karena birrul walidain. Kedua orang tuanya yang sudah wafat dapat pahala dari sedekah yang di atas namakan keduanya. Maka ini boleh dan sampai pahalanya. Maka masalah ini seperti ini penting sehingga kita bisa tetap terus birrul walidain meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jika di antara kita ada orang tua yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan rahmat, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan dijauhkan dari hufrah min hufarin nar. Dan jika masih ada orang tua di antara kita yang masih hidup, satu atau keduanya, adalah kesempatan emas untuk terus birrul walidain, karena dalam hadis yang lain di dalam kitab ini juga bahwa ketika masih ada kedua orang tua berarti masih ada 2 pintu surga. Kalau ada 1 berarti masih ada 1 pintu surga. Jangan disia-siakan. Semoga kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya mempelajari agamanya, ajaran nabinya, semoga kita semuanya dimudahkan Allah berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi'in alim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.